Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nur Aftiani. Di sini saya sebagai Ketua Tim PHP 2D LPM Investasi Setia Mandala Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PKP PHP 2D. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui usaha aquaponik di Desa Sukorno, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Next. Untuk kesesuaian identifikasi masalah, yaitu menggantungkan perekonomian pada pertanian jeruk. Sedangkan untuk menuju musim panen dibutuhkan waktu yang relatif panjang. Selain itu, ada juga masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan sehingga butuh inovasi baru untuk menggerakkan perekonomiannya. Maka dari itu, kami mengusung konsep aquaponik untuk dijalankan di Desa Sukorno. Metode pelaksanaan yang kami jalankan sudah sesuai dengan rencana awal, mulai dari konsep hingga pelaksanaan, sehingga bisa dikatakan permasalahan yang ada dengan metode sampai ke tercapaian tujuan yang diusung sudah sesuai dan bisa dilanjutkan. Next. Kemudian untuk tingkat keberhasilan metode, pelaksanaan metode yang kami lakukan sampai saat ini adalah observasi yang sudah terlaksana, kemudian sosialisasi yang juga sudah terlaksana, kemudian ada pelatihan dan praktik langsung. Nah, untuk pelatihan dan praktik langsung ini diadakan pada hari yang sama. Kemudian untuk pelaksanaan metode yang lain masih ada beberapa kegiatan lain yang harus kami jalankan seperti pendampingan, pembuatan di beberapa titik yang sudah ditentukan. Nah, sampai saat ini kami masih menjalankan sampai praktik langsung. Namun ini sudah berdasarkan jadwal yang kami tentukan di rencana awal. Next. Untuk capaian luaran, kami sudah mencapai pada aplikasi teknologi aquaponik pada masyarakat sasaran. Hal ini juga sudah memunculkan inovasi di Desa Sukorno yang mulanya tidak mengenal aquaponik. Bahkan beberapa masyarakat atau kelompok taninya itu bertanya apa itu aquaponik. Maka dari itu kami adakan sosialisasi tersebut untuk mengedukasi atau sharing kepada masyarakat bahwa ada inovasi yang dinamakan aquaponik. Kemudian jejaring dengan mitra juga sudah terbentuk dengan baik, yaitu kelompok tani itu sendiri. Dan mitra sangat antusias dan mendukung program yang tengah dilaksanakan. Kemudian selain kami juga sudah menciptakan satu kelompok baru, di mana kelompok itu adalah kelompok yang menjalankan program PHP 2D, program aquaponik di desa itu sendiri, yaitu masyarakat sasaran itu sendiri. Next. Untuk tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, yang pertama untuk biaya habis pakai ini mengalami peningkatan dari rencana yang sudah ditentukan pada awalnya. Next. Nah, untuk peralatan penunjang ini juga mengalami peningkatan. Awalnya mungkin di bawah nominal yang sudah ditambahkan ini. Tapi karena biaya yang ada di pasar ternyata ada beberapa biaya yang lebih mahal, maka dari itu pembiayaan juga naik. Next. Nah, sedangkan untuk transportasi dan konsumsi itu masih belum mencapai dari anggaran yang ditentukan karena program kami belum selesai, masih ada pendampingan dan pembuatan di beberapa titik yang memerlukan pendampingan dari kami, kemudian ada controlling juga monitoring, jadi dananya masih sampai nominal ini. Next. Nah, untuk tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek jadwal, ya untuk ini adalah kegiatan yang sudah kami laksanakan. Mungkin untuk observasi sendiri tidak saya masukkan ke sini karena ini yang saya masukkan ke jadwal ini adalah jadwal yang dilaksanakan setelah diterimanya program ini dan didanai. Jadi pada Kamis tanggal 16 September 2021 yaitu mengunjungi kelompok tani yang ada di Desa Sukorno. Nah, untuk Kamis tanggal 30 September 2021 kami melakukan seminar dengan kelompok tani.
Kemudian Minggu 17 Oktober 2021 kami melakukan pengadaan barang. Nah, dilanjutkan dengan pada hari Selasanya kami melakukan pelatihan dan praktik langsung dengan praktisinya dan dengan masyarakat. Next. Kemudian untuk tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek metode. Nah, untuk aspek metode yang dimaksud di sini itu aspek metode teknologi yang digunakan. Nah, itu ada perubahan. Awalnya kami akan memanfaatkan beberapa kolam yang ada di masyarakat. Namun setelah dilakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan diskusi, ada beberapa masyarakat pemilik kolam yang belum bersedia untuk berkontribusi dalam program dan lebih memfokuskan pada pertanian jeruk, sehingga kami memutuskan untuk beralih ke budi gember yang bisa dipakai di berbagai tempat tanpa harus kolam seperti itu. Hal ini juga didasarkan pada potensi masyarakat untuk melanjutkan program hingga bisa diteruskan secara mandiri. Jadi ini temuan yang kami dapat di lapangan. Nah, temuan ini yang mendasari kami untuk mengubah teknologi yang dipakai seperti itu. Nah, misalkan kita tetap memakai teknologi tersebut, ada kemungkinan besar masyarakat tidak bisa berkomitmen dan program tidak bisa berjalan atau tidak bisa diteruskan sampai masyarakat bisa menjalankan program ini secara mandiri. Maka dari itu kami memilih masyarakat yang potensial dan mau berkomitmen melanjutkan aquaponik ini. Dengan adanya perubahan metode teknologi ini, maka komponen alat yang ada juga berubah. Meski ada perubahan, dana yang kami pakai juga dialihkan semaksimal mungkin sehingga bisa menjangkau hasil yang sama. Sedangkan untuk komponen bahan itu masih sama, berupa sayuran dan ikan. Next. Untuk kekompakan tim dan peran dosen. Untuk presentasi mahasiswa yang terlibat dalam program ini adalah 100% dari tim itu sendiri. Semua anggota tim turut aktif melaksanakan program yang berlangsung. Selain itu, anggota-anggota LPM Investasi juga turut membantu ketika kami membutuhkan tenaga. Kemudian dosen pembimbing juga turut aktif mendampingi keberlangsungan program. Beliau hadir pada sosialisasi yang kami lakukan di Desa Sukorno. Dengan demikian, tim merasa sangat terbantu dengan pendampingan ini. Kami cukup sering melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing juga. Kemudian sehingga tidak ada putus komunikasi antara tim dan dosen pembimbing itu sendiri. Next. Potensi keberlanjutan. Program ini sangat potensial untuk dilanjutkan. Masyarakat sasaran yang berkontribusi juga memiliki antusiasme yang tinggi. Untuk mewadahi hal ini, kami juga akan melakukan pendampingan hingga penjualan produk yang dihasilkan, sehingga nanti roda perekonomian itu terus berjalan. Seperti itu. Untuk hal ini kami masih diskusikan lagi, dan kami masih butuh survei untuk mitra yang akan kami ajak dalam hal penjualan dari produk yang dihasilkan. Next. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan. Ini hanya beberapa foto kegiatan. Ada foto kegiatan dari sosialisasi itu sendiri, waktu pengadaan barang itu ada tanaman, kemudian dari praktik langsung, seperti itu. Jadi kami langsung bersinergi dengan masyarakat dalam praktiknya. Next. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada tim penilai yang sudah menyempatkan waktunya untuk mereview hasil presentasi dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.